Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video tutorial saya. Kali ini akan saya berikan cara atau langkah-langkah membuat soal dan mengekspornya ke Moodle. Ya, jadi Moodle ini adalah fasilitas untuk ujian atau tes online, ya, berbasis online, bisa menggunakan HP atau laptop. Nah, di sana nanti ada soal-soal, baik itu soalnya pilihan ganda, esai, atau yang lain jenisnya. Nah, soal itu nanti kita buat dulu di salah satu software atau program supaya nanti lebih mudah dalam pengeditannya atau cara mengelolanya. Nah, untuk cara pembuatan soal, baik itu soal pilihan ganda, esai, atau yang lain, dan mengekspornya ke Moodle, nah silakan bisa disimak pada video berikut ini. Ya, saya contohkan dulu di sini. Saya sudah mengekspor soal-soal yang sudah saya buat sebelumnya, ya. Ini contohnya seperti ini. Saya sudah membuat bank soal di sini, di Moodle saya. Nah, di sini. Nah, ini sudah terekspor, ya. Sudah terkirim ke Moodle, dan ini tampilannya di sini seperti ini. Nanti jika di preview nanti ada tampilan soal-soal ini. Bisa sebenarnya untuk soal-soal ini bisa diketik langsung di Moodle, cuma kendalanya Moodle-nya harus jalan dulu, ya, harus dijalankan. Nah, supaya nggak wajib atau tidak usah dijalankan, kita bisa menggunakan salah satu software, yaitu yang dinamakan dengan ExamView. Nah, ExamView itu adalah software untuk membuat soal, ya, soal yang nanti bisa diekspor ke Moodle ini. Nah, untuk membuat soal-soal yang ini, ya, membuat soal-soal yang sudah, contohnya yang sudah saya buat. Nah, silakan buka software atau aplikasi ExamView Generator dulu. Nah, saya buka, klik menu Start, terus ExamView Test Generator ini, ya, yang gambarnya seperti ini. Tulisannya adalah ExamView Test Generator. Nah, kita klik dulu. Nah, nanti tampilannya adalah seperti ini, tampilan utamanya. Lalu kita klik saja di sembarang. Nah, di sini adalah menu utama pada saat pertama kita membuka ExamView Test Generator. Nah, di sini ada Create New Test, Create New Test from Scratch, dan seterusnya. Sampai ada menu Create a New Question Bank. Nah, kita buat Question Bank atau bank soal dulu, supaya nanti bisa diekspor langsung ke Moodle. Pilihnya yang Create a New Question Bank, ya, yang nomor 5, ya, nomor 5 ini. Silakan diklik. Nah, setelah diklik maka kita akan diminta untuk memasukkan judul atau nama bank soalnya. Misalkan saya membuat soal kelas 11, misalkan kelas 11, terus bab, ya, bab misalkan bangun datar, misalkan, ya, bebas, ya. Untuk judul ini silakan disesuaikan dengan materi yang akan dibuat, ya, dibuat soalnya. Terus untuk subtitle, jika memang tidak perlu, nggak usah, nggak apa-apa, dikosongi saja. Lalu klik OK. Nah, ini nanti tampilannya seperti ini, ya. Jadi nanti kita akan menulis soal-soal yang nanti kita gunakan untuk ujian online. Nah, untuk membuat soal-soalnya ini sudah ada judulnya. Sekarang kita masuk ke bagian bawah. Di sini bagian sebelah bawah kiri ada tombol New atau baru. Nah, kita buat New atau klik, ya. Klik New supaya nanti kita bisa membuat soal-soal untuk bab bangun orang ini. Klik New. Nah, terus selanjutnya adalah kita disuruh untuk memilih tipe soalnya. Apakah true dan false atau benar salah, atau modified atau multiple choice. Multiple choice berarti pilihan ganda, ya, pilihan ganda. Terus atau mungkin yang esai berarti ada di sini, ya. Ada esai, ada multiple choice, ada true and false atau yang lain. Nah, silakan itu bisa dipilih sendiri, ya. Nah, biasanya yang digunakan adalah multiple choice atau pilihan ganda. Nah, kalau sudah dipilih multiple choice, klik OK. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, di sini di atas silakan tulis pertanyaan, terus yang bawah ini ditulis pilihan-pilihan yang ada, pilihan gandanya. Nah, di sini ada 4 pilihan ganda. Kalau memang menginginkan
5 sampai E atau 5 pilihan ganda, kita klik saja di bagian bawah di sini, pilih yang 5. Nanti muncul sampai E seperti ini ya. Nah, untuk kolomnya mau 2 kolom seperti ini atau 1 kolom, silakan disesuaikan saja. Ini ke bawah, jadi soalnya ke bawah nanti, atau mungkin 3, jadi 3 kolom, itu juga bisa. Nah, silakan disesuaikan saja sesuai dengan keinginan kita. Nah, misalkan saya buatkan contoh, salah satu contoh ya. Misalkan rumus untuk menghitung luas persegi panjang adalah, nah, contohnya seperti ini ya. Jadi ini pertanyaannya yang atas, silakan ditulis ya, silakan ditulis. Terus untuk jawabannya juga ditulis. Nah, misalkan yang pertama adalah L sama dengan panjang tambah lebar. Nah, misalkan ya. Terus yang kedua, luas sama dengan panjang kurangi lebar. Atau mungkin luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, ini nanti yang benar ya. Lebarnya pakai L kecil aja. Terus L sama dengan panjang, misalkan panjang kuadrat ya, misalkan ya. Misalkan saya buat equation. Nah, equation di sini juga ada menunya ya, insert equation. Ya, ini bisa kita tuliskan menggunakan equation. L sama dengan panjang kuadrat misal. Ini contoh jawaban yang salah ya. Nah, seperti ini. Nanti jadinya seperti ini. Terus yang kalau misalkan nggak perlu ya dibuat 4 saja. Nah, seperti ini. Ya. Setelah menuliskan pilihan gandanya di sini, terus kita pilih selanjutnya, kita nggak bisa langsung oke atau selesai, tapi kita harus memilih mana jawaban yang benar. Ya, mana jawaban yang benar. Nah, misalkan di sini yang benar adalah yang C, kita klik atau pilih yang C, atau bisa juga di sini ya. Ada A, B, C, D, silakan dipilih jawaban yang mana yang benar. Nah, kalau sudah ditulis soalnya, sudah tulis pilihan gandanya dan dipilih jawabannya benar, lalu berikutnya adalah klik tombol record yang bawah ini ya, bawah sebelah kiri, klik tombol record. Nah, kalau sudah maka muncul di sini ya. Nah, seperti itu. Nah, silakan itu dikerjakan. Untuk soal-soal yang lain sarannya sama tadi, klik menu new, terus multiple choice yang dipilih silakan, terus oke, lalu tulis soal-soalnya. Nah, misalkan ini untuk yang atas ada, atau soalnya ada gambarnya atau memuat gambar. Nah, kita juga bisa mengasih gambar di sini. Misalkan ya, ini seperti ini. Tentukan luas persegi panjang berikut adalah. Nah, misalkan di sini ada gambarnya. Nah, saya buat gambarnya dulu. Ya, oke. Ini saya sudah membuat gambarnya. Ya, silakan gambarnya bisa dicari di Google atau membuat sendiri juga bisa. Lalu kita kopikan langsung, bisa juga. Ya, jadi sudah di grup seperti ini, sudah digabung. Nah, sebelumnya kita buat gambar dulu ya. Ini masih belum dalam bentuk gambar. Kita copy, terus kita paste, tapi paste picture. Ya, nah, sehingga nanti seperti ini gambarnya, bentuknya gambar. Kalau sudah, copy. Terus di sini paste. Nah, seperti ini ya. Silakan kalau misalkan terlalu kecil atau kurang besar ya silakan dibesarkan. Atau juga bisa seperti ini, pakai ini snipping tool. Nah, sehingga nanti lebih mudah, lebih jelas. Nah, snipping tool. Oke, kita kopikan, masukkan ke sini. Nah, seperti ini ya. Kalau misalkan terlalu besar kita perkecil. Oke, ini sudah kecil. Nah, kalau sudah tinggal memasukkan pilihan gandanya. Misalkan yang nomor 1 adalah 14, 40, terus 80, terus 400 misalkan. Oke, kalau sudah, terus selanjutnya seperti biasa tadi pilih jawaban yang benar. Kalau sudah, misalkan ini B, yang benar adalah B, maka kita pilih yang B. Kalau sudah, selanjutnya
klik tombol record. Nah, seperti ini ya. Nah, itu silakan dibuat atau dilakukan untuk soal-soal yang lain persis ya, tinggal sampai nomor 10, nomor 20 silakan bebas. Nah, selanjutnya kalau sudah diketik kita save ya, file save. Nah, kalau sudah save kita taruh di mana mau letaknya ya, nyimpan di mana. Misalkan saya taruh di desktop dulu. Terus saya kasih nama di sini, filenya adalah materi bangun datar misalkan. Kalau sudah save. Nah, nanti di desktop muncul ini file materi bangun datar ya, di sini file question bank-nya. Nah, kalau sudah file question bank tadi tidak bisa langsung diekspor ke model, itu harus dibuat dulu atau diekspor dulu atau dikonvert ke dalam bentuk Blackboard. Nah, caranya silakan klik menu file, terus ekspor ya, ekspor di sini, terus pilih yang Blackboard. Nah, Blackboard-nya yang 71 sampai 90. Silakan yang pilih yang bawah ya. Kalau sudah klik, lalu kita namai lagi question bank-nya atau bank soalnya, misalkan bangun datar ya, kita taruh di desktop lagi sama. Kalau sudah save. Nah, ini silakan dinamai namanya ya, nama atau directory name. Kalau sudah oke. Kalau sudah kita tutup dulu. Nah, kita lihat di sini di desktop sudah ada file question bank dan file zip atau kompresan di sini ya. File kompresan seperti ini atau arsip. Nah, ini yang akan kita ekspor ke bagian modulnya. Nah, sekarang kita buka modulnya seperti ini ya. Ini adalah model saya. Kita masuk ke dashboard dulu seperti ini. Ini adalah halaman utamanya. Masuk ke site home. Kita lihat course atau kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu kita mau ditaruh di mana, di course yang mana untuk soal yang tadi kita buat. Misalkan itu adalah materi kelas 10 ya, berarti materi kelas 10 yang diklik. Lalu kalau sudah course-nya dibuka, kita masuk ke bagian di sini setting di bagian atas ya. Atas sebelah kanan diklik, terus pilih yang more. Nah, kalau sudah more, terus selanjutnya adalah di bagian bawah. Lalu selanjutnya di bagian bawah ada sub question bank. Nah, di sini ya. Di sini ada question, ada kategoris, ada import, ada export. Nah, untuk mengekspor ya, mengimpor ke modelnya, kita bisa klik tombol ini ya. Import berarti kita akan mengambil question bank atau bank soal dari luar. Export. Nah, setelah export, kemudian setelah import, kemudian kita pilih yang bagian Blackboard karena tadi kita memilih file yang Blackboard ya. Sudah klik Blackboard, terus choose file. Choose file berarti filenya tadi yang kita simpan itu kita pilih. Choose file lagi. Tadi kita taruh di bagian desktop. Nah, seperti ini. Nah, ini pilih yang bangun datar yang tipenya adalah arsip atau zip ya. Silakan dipilih lalu open. Lalu upload this file. Nah, seperti itu ya. Kalau sudah nanti di sini ada tulisan bangun datar. Kalau sudah muncul tulisan bangun datar, kemudian pilih yang import. Nah, pastikan tadi pilihnya Blackboard, choose filenya sudah ada, terus kemudian import. Nah, di sini importing dua question from file sudah berhasil. Ini sudah muncul ini. Nah, berarti kan sudah muncul, sudah selesai. Nah, kalau sudah continue. Nah, kita lihat di sini. Ada luas proyeksi panjang berikut adalah, nah ini kan sudah muncul. Karena tadi saya buat cuma 2 soal ya, berarti di sini munculnya 2. Nah, 2 soal ini adalah hasil dari yang kita buat tadi di bagian exam view-nya. Ya, sudah terekspor ke model seperti ini. Nah, kalau sudah terekspor, kemudian kita aplikasikan ke kuis yang akan kita berikan ke siswa dan nanti bisa dikerjakan oleh siswa langsung seperti itu ya. Nah, silakan bisa dipraktekkan sendiri di model Bapak Ibu semuanya. Jika ada yang masih bingung, silakan langsung tulis saja di kolom komentar di bawah ini. Dan semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel saya
akan ada info atau video berikutnya tentang modul ini. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.